Muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita memasuki atau mengenang hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para ahli sejarah berselisih dalam menentukan kapan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di tanggal berapa. Meskipun yang masyhur kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal. Para ahli sejarah sepakat bahwasanya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hari Senin. Karena ada nas yang jelas yang menyatakan tentang hal itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzakal yaumu wulidtu. Pada hari itu aku dilahirkan. Maka para ulama sepakat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hari Senin. Kemudian juga para ulama sepakat tentang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amul Fil, hari atau tahun di mana tentara pasukan gajah menyerang Ka'bah, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Fil. Namun para ulama mengambil hikmah dari peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada pelajaran berharga yang mesti kita ambil. Apa itu? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar. Bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar itu? Para ulama menyebutkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar itu dengan cara ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara perbuatan, secara perilaku, secara akidah, secara ibadah, secara muamalah dan segi kehidupan lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Jadi kita nggak perlu bingung kaum muslimin siapa panutan kita, siapa suri tauladan kita, siapa yang akan kita jadikan sebagai fan
Kalau orang-orang lain mungkin bingung siapa panutannya. Ketika ditanya siapa panutan kalian, ada yang menjawab Doraemon. Doraemon wujudnya aja gak pernah ada di dunia nyata. Apa panutan kalian? Spider-Man. Yang gak masuk di akal. Di beberapa negara film Spider-Man ini dilarang. Kenapa? Menyebabkan anak-anak itu terjun bebas dari gedung tinggi karena melihat aksi Spider-Man. Siapa tokoh kalian, idola kalian? Batman, Superman, atau yang lainnya yang nggak pernah mungkin muncul di alam nyata. Atau sebagian orang mengidolakan tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh non-Islam, digandrungi, sampai teriak-teriak, sampai histeri, sampai ada yang pingsan. Beberapa artis-artis Korea, subhanallah, ini kehilangan figur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Di dalam memimpin rumah tangga, beliau menjadi suri tauladan. Di dalam memimpin pasukan perang, beliau menjadi teladan. Di dalam memimpin negara, beliau menjadi teladan. Di dalam berinteraksi dengan masyarakat, beliau menjadi teladan. Di dalam bermuamalah jual beli, beternak, berinteraksi dengan orang-orang non-Islam, beliau menjadi tauladan. Di semua kehidupan, beliau menjadi teladan. Tidak ada satupun tokoh di dunia ini yang biografinya tertulis lengkap dan sempurna selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat, kisah perjalanan hidup beliau detik demi detik tertuang di dalam kitab-kitab para ulama. Dan tidak pernah ada tokoh sehebat ini sepanjang zaman sampai hari kiamat. Bahkan ada salah seorang beragama Nasrani, Kristen Ortodok, berkebangsaan Amerika, menulis buku 100 tokoh yang mengubah dunia. Michael Hart. Dia cantumkan tokoh yang pertama yang berhak mendapatkan gelar teratas yang merubah dunia ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buku beliau ini dikritik pedas oleh orang-orang Nasrani, tapi satu pun tidak ada yang bisa membantahnya. Kenapa? Ketika orang-orang kufar mereka meyakini betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan layak dijadikan panutan, sementara dari kita orang-orang Islam tidak kenal. Maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan sayang? Kita kenal pun tidak. Bagaimana kita akan taat? Kita sayang pun tidak. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Ittiba, mengikuti, taat, patuh, tunduk terhadap apa yang beliau bawa. Karena beliau ini bukan manusia biasa. Beliau itu bukan seperti kita yang boleh diikuti, boleh juga ditolak pendapatnya, tidak.
Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ketika orang-orang kufar Quraisy meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Muhammad itu sama seperti kita kedudukannya. Dia manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu manusia biasa seperti kalian, akan tetapi beliau itu adalah seorang utusan Allah dan penutupnya para nabi. Jadi punya tempat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama. Ini menunjukkan beliau itu mulia. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala saja memberikan kehormatan khusus untuk beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Rabb semesta alam, berhak memanggil nama terhadap utusannya. Tapi karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil namanya dengan Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak pernah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, dipanggil dengan panggilan yang sopan. Allah yang memanggilnya, mengajarkan kepada kita. Katakan wahai nabi kepada anak perempuanmu, kepada istri-istrimu untuk menutup aurat menggunakan jilbab. Ketika di dalam surat At-Talaq pembahasan masalah talak perceraian, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala itu menyebut Rasulullah dengan nama ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia, yang patut bagi kita itu untuk mengikutinya. Tidak boleh bagi kita itu untuk tidak mengikutinya, karena ini merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa kata para ulama ketika mengomentari tentang dua kalimat syahadat ini? Beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustai, dan beliau adalah seorang hamba tidak boleh disembah. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari sunnahnya, amalkan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita belum mampu mengamalkan secara sempurna, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memaafkan kita dengan kekurangan-kekurangan ini, dan kita tidak boleh mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin,
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan ketaatan. Karena konsekuensi cinta itu taat. Kalau ada seorang mengaku cinta tapi ternyata dia tidak taat, maka pengakuannya adalah pengakuan yang palsu. Sebagaimana para ulama menyebutkan, lau hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu benar-benar tulus, kau pasti akan mentaati orang yang kau cintai. Karena seorang itu akan taat kepada orang yang dia cintai. Semoga dengan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menambah kecintaan kita kepada beliau dan kita wujudkan dalam bentuk ketaatan. Taat dengan aturannya, taat dengan perintahnya, taat dengan meninggalkan larangan-larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril Islam wal muslimina al mustad'afina fi Indonesia wa fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma aslih lana wa aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.